Melihat mantan istrinya yang baru saja bercerai darinya begitu sibuk bekerja, barulah sang CEO menyadari. Ternyata selama ini ia nyaris tak mengenal wanita itu sama sekali. Namun kini, ia sudah tak punya hak lagi untuk peduli. Karena wanita itu adalah orang yang ia sendiri dorong pergi. 5 tahun lalu, ayah si wanita gagal investasi, menunggak utang 5 juta kepada sang CEO. Wanita yang polos dan tak mengerti dunia bisnis. Saat itu benar-benar tak tahu harus bagaimana. Lalu nenek sang CEO menyarankan, agar ia menikahi cucunya. Dengan begitu 5 juta itu dianggap sebagai mahar, tak perlu dikembalikan. Akhirnya, mereka menikah karena perjodohan keluarga. Selama 5 tahun setelah menikah, wanita itu selalu menjadi ibu rumah tangga yang sempurna. Setiap pesta atau acara apapun, ia selalu mengurus semuanya dengan rapi dan elegan. Hingga suatu hari, ia menerima telepon internasional. Gaun hasil rancangannya terjual lebih dari 1 juta. Dan konsep desainnya sangat disukai perusahaan asing ternama. Perusahaan itu pun mengundangnya untuk bergabung. Wanita itu sangat bahagia, karena akhirnya bisa melunasi utang 5 juta pada sang CEO, dan bisa mewujudkan mimpinya. Saat itu juga, CEO datang menemuinya. Ia memuji pesta kali ini berjalan sangat sukses, lalu bertanya ingin diberi hadiah apa. Tak disangka, wanita itu justru mengajukan permintaan cerai. CEO langsung terdiam di tempat, namun tetap menyetujui permintaan itu. Setelah itu, CEO pergi ke bar dan mabuk. Temannya yang tahu kabar itu bertanya, katanya selama ini tak mencintai wanita itu, lalu kenapa sekarang malah mabuk? Namun CEO tak tahu harus jawab apa. Ia tak mengerti kenapa wanita itu ingin bercerai. Padahal hubungan mereka selama ini tampak baik-baik saja. Yang ia tidak sadari, wanita itu mendambakan pernikahan yang penuh cinta, bukan hubungan yang penuh batasan dan perintah. Ia ingin menjadi pasangan yang setara, karena ia juga punya mimpi, ingin jadi desainer hebat, bukan hanya istri dari seorang CEO. Di saat itu, sahabat wanita itu memberi kabar, orang yang diminta untuk dicarikan sudah ditemukan jejaknya. Mendengar itu, wanita itu sangat senang. Ia berharap bisa bertemu dengannya sebelum pergi. Wanita itu pun mulai berkemas, bersiap untuk pergi. Namun asisten datang membawa setumpuk perhiasan mahal. Wanita itu salah paham, mengira itu adalah hadiah untuk calon istri baru sang CEO. Ia pun pergi ke rumah nenek sang CEO, memasak makanan terakhir dengan tangannya sendiri, lalu mengeluarkan kartu bank, mengembalikan 5 juta utuh kepada nenek, dan jujur mengakui bahwa mereka berdua akan bercerai. Mendengar itu, nenek pun bertanya apakah sang CEO sudah menyetujui. Begitu tahu sang CEO tak hanya setuju cerai, bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk calon istri baru. Nenek pun marah besar. Ia langsung pergi mencari sang CEO dan memarahinya. CEO menjelaskan dengan pasrah bahwa ia bukan pihak yang mengusulkan cerai. Nenek yang melihat jelas bahwa cucunya masih mencintai wanita itu, langsung memutuskan untuk membantunya. Ia pun dengan sengaja bilang akan mencarikan suami baru untuk wanita itu. Hal itu membuat CEO sangat kesal. Ia langsung pergi dari sana. Dengan marah ia kembali ke kamarnya. Saat itulah, wanita itu datang menghampirinya.